Mas, kata pendamping PKH di tempat saya, itu yang tidak cair di bulan Januari ini akan dicairkan double di tahap ketiga, Mas. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang cek fakta bantuan PKH yang di bulan Januari kemarin masih belum cair, apakah akan dicairkan double di tahap kedua maupun di tahap ketiga. Daripada penasaran, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang cek fakta bantuan PKH yang di bulan Januari kemarin masih belum cair. Apakah akan dicairkan double di tahap kedua maupun di tahap ketiga? Sahabat YouTube, banyak sekali yang bertanya di kolom komentar di video saya sebelumnya. Mas, ini sudah masuk bulan Februari. Setelah saya cek di mesin ATM, saldonya masih nol. Masih belum ada bantuan yang masuk, Mas. Ini bagaimana? Sahabat YouTube, di sini perlu saya jelaskan bahwasanya kenapa sih bantuan PKH yang di bulan Januari ini saldonya masih nol. Di sini ada dua kemungkinan, sahabat YouTube. Kemungkinan yang pertama, karena data sahabat YouTube semua yang ada di DTKS itu anomali, sahabat YouTube, atau error ketika dipadankan ataupun dicocokkan dengan data yang ada di Dispenduk Capil, dengan data yang ada di BPJS Kesehatan, dengan data yang ada di basis data bantuan BST, dan lain sebagainya, sahabat YouTube. Oleh sebab itu, sampai dengan saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia terus mengupayakan untuk melakukan perbaikan data anomali tersebut, sahabat YouTube. Dan tentunya ketika data tersebut bisa diperbarui ataupun bisa diperbaiki, tentunya bantuan PKH akan segera dicairkan, sahabat YouTube. Kemungkinan yang kedua adalah kenapa kok saldo bantuan PKH di bulan Januari ini masih nol? Karena sudah graduasi, sahabat YouTube. Ini bisa disebabkan karena yang bersangkutan atau si penerima PKH ini sudah sejahtera ataupun sudah tidak memiliki komponen PKH, sahabat YouTube. Oleh sebab itu, sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat PKH bisa nih cek ataupun bertanya ke pendamping PKH-nya masing-masing tentang status kepesertaan PKH-nya masih aktif atau tidak. Ketika masih aktif ini tentunya dibuktikan ketika dicek di data EPKH-nya namanya masih aktif ataupun masih eligible, sahabat YouTube. Tapi ketika dicek di data EPKH, di data eligible atau peserta yang aktif itu sudah tidak ada, maka bisa dipastikan keluarga penerima manfaat PKH tersebut sudah graduasi, sahabat YouTube. Kalau graduasi bagaimana? Tentunya bantuan PKH-nya sudah tidak bisa cair kembali, sahabat YouTube. Namun bagi keluarga penerima manfaat PKH, sahabat YouTube semua yang datanya masih anomali, dicek di aplikasi EPKH masih ada, masih aktif namanya, maka ini bisa kemungkinan ya, ini bantuannya akan cair kembali. Namun masih terkendala karena data anomali yang sedang diperbaiki, sahabat YouTube. Ini perlu dipahami ya, kenapa saldonya masih nol. Dan tentunya ketika nanti ada pemberitahuan ataupun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah memastikan data anomali ini bisa diperbaiki dan sudah keluar SP2D-nya, saya yakin pendamping PKH pasti akan mengabari sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat PKH, sahabat YouTube ya. Itu informasi yang pertama. Terus kemudian ada juga yang berkomentar di kolom komentar di video saya sebelumnya, Mas, kata pendamping PKH di tempat saya
itu yang tidak cair di bulan Januari ini akan dicairkan double di tahap ketiga, Mas. Tahap ketiga itu berarti di bulan Juli. Wah, ini kok lama banget sahabat YouTube ya. Jadi ini perlu diperhatikan, sampai dengan saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia masih belum menginformasikan, masih belum ada informasi resmi terkait dengan bantuan PKH yang bulan Januari ini masih belum cair, akan dicairkan double di tahap ketiga atau di bulan Juli, sahabat YouTube. Namun di sini perlu saya informasikan mengacu pada tahap 1, termin kedua dan juga termin ketiga, bahwasanya ketika data anomali ini sudah bisa diperbaiki, tentunya Kementerian Sosial Republik Indonesia akan segera meng-SK-kan si keluarga penerima manfaat PKH yang datanya ini sudah bisa diperbaiki, sahabat YouTube. Setelah di-SK-kan akan dikeluarkanlah SP2D atau surat perintah penyaluran dana bantuan PKH, sahabat YouTube. Ini terjadi pada termin kedua. Jadi pada tahap 1 yang awal bulan Januari tanggal 4, sekitar tanggal 4 itu kan cair. Nah, ini banyak sekali yang tidak cair, sahabat YouTube, karena data anomali. Setelah diperbaiki, ada yang bisa diperbaiki, muncullah SP2D termin kedua, sahabat YouTube. Namun di SP2D termin kedua ini juga masih banyak yang belum cair karena datanya masih belum selesai diperbaiki, sahabat YouTube. Akhirnya diperbaiki lagi. Muncullah SP2D termin ketiga ketika data ini sudah diperbaiki, sahabat YouTube. Dan kemungkinan besar karena saat ini juga masih dilakukan perbaikan data, mengacu di SP2D termin kedua dan juga ketiga, maka nanti ketika Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah selesai memperbaiki data, tentunya akan segera dibayarkan bantuannya, sahabat YouTube, sama dengan termin kedua dan juga termin ketiga, sahabat YouTube. Jadi tidak perlu nunggu sampai dengan tahap ketiga di bulan Juli besok. Ini kan kelamaan, sahabat YouTube. Ataupun nanti cairnya di bulan April barengan. Nah, ini juga kelamaan. Nanti malah double-double anggaran dari pemerintah juga bagaimana kan ya. Jadi ini perlu dipahami. Saya yakin, saya rasa tidaklah kalau misalkan nanti dicairkan double di tahap kedua bulan April maupun di tahap ketiga di bulan Juli, sahabat YouTube. Saya yakin ketika data sudah selesai diperbaiki, langsung akan segera di-SK-kan, dikeluarkan SP2D-nya, sama seperti di termin kedua dan juga termin ketiga, sahabat YouTube. Ini ya yang perlu saya informasikan. Jadi cek faktanya seperti itu, sahabat YouTube. Jadi tidak perlu nunggu sampai di tahap kedua maupun tahap ketiga. Saya yakin akan segera dicairkan setelah datanya selesai diperbaiki. Jadi tidak double di tahap kedua maupun di tahap ketiga, sahabat YouTube. Oke, jadi itu informasinya pada video kali ini, sahabat YouTube. Diingat, cek ya ke pendamping PKH-nya masing-masing, cek kepesertaan PKH-nya, sahabat YouTube, masih aktif atau sudah graduasi. Kalau graduasi, saya yakin bantuannya ya tidak akan cair lagi karena sudah keluar dari program PKH, sahabat YouTube. Tapi kalau masih aktif tapi masih belum cair karena terkendala data anomali, saya yakin akan bisa cair ketika datanya sudah selesai diperbaiki, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, itu saja informasinya. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan mohon maaf, kenapa sih Mas videonya kok ngulang-ngulang terus, data-data anomali, tidak cair dan sebagainya. Karena banyak sekali, sahabat YouTube, pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa perlu saya jawab. Namun di kolom komentar saya sangat kesulitan kalau harus menjawab semua komentar. Jadi ya mohon maaf, ini saya buat konten, saya buat video. Saya rasa video ini bisa mencerahkan, bisa menjawab pertanyaan dari sahabat YouTube semua ya. Oke, sahabat YouTube, itu saja. Sebelum meninggalkan video kali ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua. Kurang sedikit lagi, channel Diari PKH tembus 100.000 subscriber, sahabat YouTube. Diingat, ketika sudah tembus 100.000 subscriber, nantinya akan ada giveaway yang insya Allah sangat bermanfaat bagi sahabat YouTube semua yang beruntung tentunya, sahabat YouTube yang terpilih ya. Oke, sahabat YouTube, itu saja. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.